Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih bahas dalam pembahasan kita tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Lebih semangat lagi, sama-sama bilang kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang ada di ibadah di rumah masing-masing, di ibadah online, saudara boleh ketik di live chat saudara, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Nah, saya mau ini tertanam dalam roh kita. Setiap minggu kita deklarasikan kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti, sehingga apapun yang terjadi kita tidak goyah. Tuhan kita setia. Haleluya. Amin. Nah, di pembahasan ke-17 tentang bukti kesetiaan Tuhan, bukti bahwa Tuhan kita setia, dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Siapa yang setuju sama saya? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya tidak pernah mengecewakan. Tuhannya tidak pernah mengecewakan, tetapi bisa saja ada orang Kristen yang kecewa. Ngerti maksud saya? Karena kalau kita bicara tentang kekecewaan, kita bicara tentang dua hal. Yang pertama, kita bicara tentang perbuatan yang mengecewakan. Dan yang kedua, kita bicara tentang hati yang menjadi kecewa. Allah tidak pernah melakukan perbuatan yang membuat kecewa. Lumayan ada satu orang bilang amin. Allah tidak pernah mengadakan perbuatan yang membuat kita kecewa. Tetapi ada saja manusia menjadi kecewa. Karena orang kecewa kadang-kala tidak perlu ada alasan. Ada orang-orang yang kecewa sama pendeta karena khotbahnya kepanjangan. Betul. Gue gak demen kalau dia khotbah. Setiap kali gue ikutin kebaktian dia, asam lambung gue naik kelamaan dia khotbah. Cerewet amat nih pendeta, seneng banget khotbah panjang-panjang nih. Dan sebaliknya ada orang yang kecewa karena khotbah pendeta kependekan. Lu kenapa sih gak mau ke gereja? Pendetanya gak siap, kurang bahan. Masa baru 25 menit udah amin. Males sekali dia khotbah. Dia aja males apalagi gue. Ada orang-orang yang menjadi kecewa meskipun tidak ada alasan yang khusus untuk dia menjadi kecewa. Bilang sama sebelah saudara, lu terlalu sensi. Ada orang-orang yang gak mau ke gereja lagi, tahu kenapa? Karena waktu dia salamin Asyir lagi buang muka. Padahal bukan Asyirnya buang muka, bos. Dia lagi pegel, dia lagi gini. Asyir apa itu? Belagu. Makanya saya bilang, kalau bicara tentang kecewa ada 3 jenis manusia. Yang pertama ada orang-orang yang gak ada alasan pun dia menjadi kecewa. Kenapa? Terlalu sensian. Bilang sama sebelah saudara, jangan terlalu sensi lah. Yang kedua, ada orang-orang yang ketika menghadapi hal-hal yang mengecewakan, dia menjadi kecewa. Tapi kalau gak ada alasannya dia gak akan kecewa. Tapi yang ketiga, ini doa saya buat setiap saudara. Orang-orang yang meskipun dikecewakan, dia tetap tidak kecewa. Karena dia tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bisa nggak orang dikecewakan dan tidak menjadi kecewa? Bisa, karena Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Amin.
Ayub kehilangan segala-galanya, apakah dia menjadi kecewa? Tidak. Dia bilang Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maria dan Yusuf mendapat pernyataan Tuhan, anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan anak yang dalam kandungannya akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Jangan-jangan Yusuf sama Maria untuk menghibur diri, jalan dari Nazaret mereka bercanda-bercanda. Sayang, kan anak yang di dalam kandunganku ini anak Allah maha tinggi. Nanti jangan-jangan sampai di Bethlehem nanti kita dikasih karpet merah kali ya. Tiba-tiba mereka ketok semua rumah, berkata, there is no room at all. Tiba-tiba ada satu bapak yang panggil dia kembali dan bilang, ada ruangan. Wow, mereka senang sekali. Tiba-tiba waktu ditunjukin kandang. Kalau Maria dan Yusuf dari Tarutung, pasti udah marah dan bilang, udang songon itu tahu. Kau pikir istriku ini kambing? Bisa saja dia menjadi kecewa. Natal mengajar kepada kita Yusuf dan Maria tidak kecewa. Amin. Siapa dalam peristiwa Natal yang menjadi kecewa? Herodes. Sama siapa dia kecewa? Sama orang Majus. Pertanyaan saya, adakah alasan untuk sebetulnya Herodes kecewa? Tidak ada. Orang Majus cuma nanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Persoalannya kadangkala bukan pertanyaannya, persoalannya kadangkala bukan masalahnya, persoalannya kadangkala otak lu. Apa persoalannya? Bukan otak gue. Bilang sama sebelah saudara, otak lu tuh. Kita yang kadangkala sering buat ini nih, skenario. Coba. Pertanyaan orang Majus salah nggak? Dia polos-polos saja nanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Tapi otaknya Herodes mulai liar. Bilang sama sebelah saudara, kayak lu tuh. Sebagian besar kekecewaan kita dipengaruhi oleh pikiran kita yang liar. Jangan-jangan nanti gini, jangan-jangan begini, jangan-jangan gini. Nah ini yang saya bilang. Udah oon sok jago. Anak Tuhan Yesus percaya. Apapun yang terjadi, ujung-ujungnya pasti untuk kebaikan dan keindahan orang-orang percaya yang saja katakan amin. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka kitab kita sama-sama. Yesaya 58 ayat 11 sampai 12. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Kita baca secara profetik ya, 1, 2, 3. Tuhan akan menuntun saya senantiasa dan akan memuaskan hati saya di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatan saya. Ayo sama-sama. Tuhan akan menuntun saya senantiasa dan akan memuaskan hati saya di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatan saya. Konteksnya adalah di tanah yang kering. Sama-sama bilang sama saya, di tanah yang kering. At a dry land. Artinya meskipun kita berdoa, meskipun kita beribadah, meskipun kita cinta Yesus, meskipun kita buat yang terbaik buat Tuhan, tetapi ada kalanya we are at the dry land.
Alkitab tidak berkata bahwa Tuhan memperbaharui kekuatan kita di tanah yang subur. Alkitab tidak berkata Tuhan memuaskan hati kita di tanah yang subur. Tapi Tuhan berkata Tuhan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Artinya apa? Tanah kering bukan alasan untuk menjadi kecewa. Sama-sama bilang sama saya, tanah yang kering bukan alasan untuk menjadi kecewa. Karena di tanah yang kering Tuhan akan buktikan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Tuhan memuaskan hati kita. Wow, luar biasa. Lanjut. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wow, luar biasa. Di tanah yang kering Tuhan akan pakai kita tetap jadi berkat. Istilah Alkitab bilang seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. As the oasis. Seperti oasis. Oasis tidak berguna untuk tanah itu, tapi oasis berguna untuk orang yang datang. Artinya orang yang menyadari bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Dia selalu akan menjadi part of solution, not part of the problem. Sama-sama bilang sama saya bagian dari penyelesaian masalah. Bukan dari bagian dari masalah. Amin. Jadi kalau ada masalah, tugas kita bukan memperbesar masalah itu. Tapi tugas kita menjadi berkat untuk penyelesaian masalah. Taruh tangan kanan sebelah di dada, sama-sama bilang saya harus jadi berkat. Bilang sama sebelah saudara, jangan nambah nyusahin. Nah, iya, haleluya. Selanjutnya, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan the repairer of the breach, yang memperbaiki tembok yang tembus, yang akan membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Alkitab bilang kau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Artinya di tanah yang kering sekalipun. Di tengah semua orang putus asa, kita tetap punya pengharapan. Amin. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Anak Tuhan tidak pernah pesimis. Yang setuju sama saya katakan anak Tuhan tidak pernah pesimis. Orang-orang yang kecewa mudah untuk pesimis. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa Tuhan tidak pernah akan mengecewakan, akan selalu menjadi breakthrough, akan menjadi penerobos. Sama-sama bilang sama saya, penerobos. Kita lihat selanjutnya. Roma 5 ayat 1-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam rasa puas dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Oleh Dia, oleh Yesus Kristus itu kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini yang saya bilang, kita gak akan kecewa. Kita bahkan berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bahkan di tengah kesengsaraan kita tidak kecewa. Sama-sama bilang di tengah sengsara, saya tidak kecewa. Why? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sesuatu yang negatif sekalipun dalam hidup kita akan menghasilkan sesuatu yang positif. Kita lihat selanjutnya yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan, maksudnya pengharapan kepada Kristus tidak mengecewakan. Artinya kalau kita kecewa karena kita tidak berharap pada Kristus. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Klik, aha. Nah, saya simpulkan begini, bahwa pada dasarnya setan senang membuat anak-anak Tuhan menjadi kecewa. Setan gak peduli kita di gereja, setan gak peduli kita dibaptis
Setan gak peduli kita bahkan dibaptis Roh Kudus, setan gak peduli bahkan kita terlibat dalam pelayanan. Pokoknya intinya, setan mau menjebak kita dalam kekecewaan. Setan akan coba pakai apa saja dan setan coba pakai siapa saja. Gak perlu kecewa sama Tuhan, gak perlu kecewa sama hamba Tuhan, gak perlu kecewa sama gereja. Pokoknya asal ada kecewa, iblis senang. Kalau sudah mau bikin iblis senang, kecewalah. Ada yang manggut-manggut. Berarti gue selama ini nyenengin dia ya. Serap pengen nyenengin setan? Pengen senengin setan? Tapi selama ini itu yang kau buat. Setiap kali kau kecewa, iblis menyanyi. Ku menang karena dia kecewa. Ah, itu dia. Iblis senang kalau kita kecewa. Tapi Kristus senang ketika kita bersyukur dan memuji-muji dia karena segala anugerahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekarang tanya sama sebelah saudara, lu pengen Yesus senang atau setan yang senang? Ya, ya. Saya nggak mau senangkan setan. Saya mau tetap memuji Tuhan sebab dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setuju katakan amin. Lalu kalau saudara tanya sama saya, kenapa setan pengen sekali anak Tuhan kecewa? Seperti saya bilang, gak harus kecewa sama pendeta, gak harus kecewa sama gereja, gak harus kecewa sama hamba Tuhan, gak harus kecewa sama Tuhan. Pokoknya asal ada kecewa aja. Mau kecewa sama istri kek, mau kecewa sama suami kek. Karena kecewa itu menular. Orang kecewa itu selalu cari teman. Orang kecewa selalu cari teman. Karena kecewa sendiri gak asik. Misalnya saudara lagi kecewa nih sama orang namanya Gilbert. Ya kan banyak orang namanya Gilbert, terus sensitif lah orangnya. Ya kan? Saudara lagi kecewa sama orang yang namanya Gilbert. Kalau nggak ada temannya nggak asik. Makan di dalam, betul nggak? Yang asik tuh kalau ada temannya. Saya ngomong, gue enak banget dia si Gilbert itu. Dia bergerak aja, gue pengen muntah. Terus teman saudara bilang gini, ya udah kita doain. Nggak asik. Yang asik tuh kalau teman saudara bilang, iya memang. Apalagi, gue juga ngelihat dia. Jangankan gue lihat mukanya, gue baca tulisannya aja, pengen muntah gue lihat dia. Bahkan gue udah muntah-muntah. Itu baru asik. Makanya orang kecewa suka kumpul sama orang kecewa. Dalam pepatah bahasa Inggris ada istilah begini. Your best friend is your enemy. Teman baik saudara adalah musuhnya musuh saudara. Jadi kalau saudara punya musuh, tunggu aja 3 bulan. Kumpul semua dia satu saat. Benar nggak? Ini bukan cuma di gereja, dalam segala segi. Contoh. Presiden Joko Widodo, ada kekurangannya enggak? Orang nanya mau dijawab, kenapa? Presiden Joko Widodo ada kekurangannya enggak? Ya ada, dalam hidup cuma Tuhan Yesus yang ada kekurangan. Pertanyaan saya, Presiden Joko Widodo ada prestasinya enggak? Kalau saudara bilang ada, itu bohong. Karena prestasinya banyak. Setuju? Semua presiden Indonesia itu hebat. At least jadi presiden. Kita jadi menteri aja kagak. Iya kan? Kita ini kadang-kadang suka ngomongin orang. Jerman aja kita omongin. Jerman, ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, putih, cepat pulang. Makanya orang bilang Jerman itu suami idaman. Tapi nggak apa-apa Jerman pulang. Yang penting Belanda menang.
Saya pegang Belanda walaupun nggak pernah juara dunia. Maksudnya nggak pernah juara di World Cup. Tapi lepas daripada apapun, yang mau saya jelaskan buat saudara, orang kecewa itu pasti kumpul. Presiden kita ada kekurangannya. Tapi kalau bicara prestasi, meskipun saya tahu seluruh presiden Indonesia itu hebat-hebat, tapi presiden kita yang sekarang salah satu presiden yang karyanya paling banyak, prestasinya paling banyak. Sudah percaya nggak sih? Saya mulai curiga nih, kayaknya nih kelompok oposisi semua nih di sini. Ini kayaknya di sini anak buahnya Rocky Gerung semua. Ulang. Menurut saya di antara presiden-presiden Indonesia yang ada, Presiden Joko Widodo adalah presiden yang prestasinya paling banyak. Iya kan? Nah pertanyaan saya, ada hatersnya enggak? Nah itu haters paling banyak ya di sini. Kita kan semua rata-rata lahir di Indonesia kan. Kita kan nama-nama oposisi yang ngomongnya nggak karu-karuan itu kan kita tahu semua kan. Betul nggak? Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Kayaknya lain jurusan deh. Sekarang semua ngumpul. Bikin partai namanya BSH, Barisan Sakit Hati. Karena kecewa itu gak enak sendiri, kecewa itu nular dan menularkan pada orang lain. Saya khawatir gereja juga sama. Orang-orang di gereja yang kecewa-kecewa semua kumpul. Kalau perlu bikin GBI baru, GBI kecewa. GBI KSH. Apa itu KSH? Kecewa dan sakit hati. Nah, itu dia. Dan yang paling parah, kalau kecewa dan kemunafikan kolaborasi. Karena orang kecewa ngomongnya di belakang. Orang munafik kalau ketemu, shalom, glory. Saya coba simpulkan. Kenapa iblis berjuang supaya anak-anak Tuhan menjadi kecewa? Yang pertama, karena orang kecewa cenderung nekat, masa bodoh dan berpikiran pendek. Tadi sudah saya jelaskan dalam peristiwa Natal, tokoh yang kecewa bernama Herodes. Karena dia mendengar pertanyaan lalu kemudian mulai menyimpulkan dengan pikiran. Akhirnya dia bertindak nekat. Dia bertindak masa bodoh. Dia bertindak dengan pikiran pendek dan itu yang terjadi ketika orang kecewa. Mau cerai-cerai lah. Mau jadi bini piaraan lah. Mau jadi LGBT lah. Mau mabuk, minum, judi, apa segala macam terserah. Masa bodoh. Anak-anak Tuhan tidak pernah bertindak masa bodoh. Anak-anak Tuhan berpikir panjang. Ayub bilang apa? Aku tahu engkau tidak pernah gagal. Aku tahu rancanganmu sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, jadi ingat ya, kalau kita mulai nekat, kita mulai masa bodoh, kita mulai berpikiran pendek, itu artinya kau udah mulai masuk dalam jebakan setan yang bernama kecewa. Yang kedua, orang kecewa cenderung melupakan janji dan kebaikan Tuhan dan segala komitmen. Ada pepatah bahasa Indonesia yang berkata,
panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Jangan sampai kebaikan Tuhan selama ini kita lupakan hanya karena kita kecewa. Waktu kita susah yang jaga kita siapa? Tuhan. Waktu kita dalam badai, kita kehilangan segala sesuatu yang selamatkan kita, tetap Tuhan. Tapi orang-orang kecewa, orang yang melupakan Tuhan. Petrus kecewa. Dia harap waktu tentara Romawi mengepung Yesus, dia harap Yesus menyatakan kemuliaannya, makanya berkali-kali Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan kau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Karena kecewa, akhirnya seorang bertanya kepada, "Kau pasti muridnya?" Dia bilang, "I don't know him." 3,5 tahun dia makan dari Yesus. 3,5 tahun dia lihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi ketika kecewa, kita melupakan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, kenapa iblis mau kita kecewa? Karena orang kecewa cenderung melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Merusak dirinya, merusak orang lain, dan merusak pekerjaan Tuhan. Makanya selalu saya bilang, orang kecewa mulutnya jahat. Orang kecewa apa? Mulutnya jahat. Jadi kalau sudah dengar orang mulutnya jahat, mertua gue tuh ya, aduh. Sudah pernah dengar orang ngejelekin gereja enggak? Tuh gereja ini kan begini. Padahal dia tadinya dari gereja situ. Seperti kayak mantan yang nggak bisa balikan gitu. Orang kalau masih kangen sama mantan, ngomongnya suka ngejelek-jelekin. Bilang sama mantan, bye, selesai. Makanya ini adik-adik muda nih saya kasih tahu. Kalau tiba-tiba ada telepon masuk, nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang apa, nggak usah sakit hati. Bilang sama dia, masih kangen ya. Biasanya mantan yang masih rindu akan suaramu. Makanya kalau ada saudara-saudara di sini yang pindah dari gereja lain, terus masih ngejelek-jelekin gereja di mana sudah berasal tadinya, jawaban saya, balikan sama mantan Gi. Kayaknya lu masih kangen deh. Karena orang kalau kecewa, yang ada dalam dirinya hanya destroy. Makanya iblis mau kita kecewa. Selanjutnya yang keempat, klik. Kenapa iblis mau kita kecewa? Karena orang kecewa cenderung merasa diri selalu benar, serta tidak mau dengar nasihat dan pandangan orang. Orang kecewa nggak bisa ditegur, orang kecewa nggak bisa dinasihati, orang kecewa kalau dia ngomongin apapun dia bilang, ya pokoknya begitu memang. Pak, pernah dengar istri ngomong begini nggak? Pokoknya, pernah nggak Pak? Takut banget lo sama bini lu, tanya aja nggak jawab sama Nesa. Pak, pernah dengar istrimu ngomong gini nggak? Pokoknya, Pak, sebagai sesama laki-laki Pak, saya cuma mau kasih tahu, kalau istri udah ngomong pokoknya, Bapak nggak usah berusaha meyakinkan. Percuma Pak. Bapak bawa bukti-bukti, Bapak bawa video, bawa telepon, bawa ini surat-surat. Pokoknya masuk kamar Pak, doa bahasa roh 1 jam Pak. Siapa tahu roh setan keluar dalam dirinya. Karena kalau istri udah ngomong pokoknya, Tuhan Yesus datang pun dia bilang pokoknya, selesai. Bu, kalau suami ilmunya lain Bu.
Kalau suami nggak pakai pokoknya lain, kita lain dong. Bu, ibu pernah dengar suami bilang gini nggak? Ah, bukan cuman ah loh, pakai yang suara leher. Ah, nah itu. Sama itu, rohnya sama itu. Bu, ibu sampai nangis bu, bulu mata bu, sampai ada di paha bu. Ibu-ibu kan, ibu-ibu kan kalau meyakinkan sesuatu pakai nangis kan. Pak ini kan begini, Pak ini kan tolong. Ah, kalau dia cuma ngomong itu masih bisa diajak ngomong. Masih bisa dibaik-baikin, dipeluk, sayang sorry lagi. Itu masih bisa. Tapi kalau udah pakai suara di sini nih, itu. Udah bu, percuma bu. Tuhan Yesus datang dari sorga, tetap dia bilang Makanya buat setan, kalau lihat anak Tuhan ada yang kecewa, pekerjaannya berkurang. Karena orang kecewa akan berbuat tindakan-tindakan yang merusak. Nah, saya coba pelajari begini, klik. Kesimpulan saya kemudian, kecewa bukanlah keadaan. Namun kecewa adalah respons serta keputusan kita dalam menghadapi sebuah keadaan. Dan buat saya, kecewa selalu adalah respons yang bodoh. Saudara yang ikut ibadah online, ketik di live chat saudara. Kecewa adalah respons yang bodoh. Semua yang ada di ibadah ini sama-sama bilang kecewa adalah respons yang bodoh. Karena kecewa tidak akan pernah memperbaiki keadaan. Kecewa tidak akan membuat kita menuntun pada mujizat. Tapi kecewa hanya akan menghadirkan pemberontakan dan kepahitan dalam hati. Lalu saya coba simpulkan begini. Klik. Mengapa orang kecewa? Kalau ada orang-orang yang kecewa hari ini, lalu saya tanya, mengapa engkau kecewa? Sebagian saya akan menjelaskan, saya kecewa karena perkataan suami saya kecewa karena perbuatan mertua saya kecewa karena pelitnya suami saya, minta ampun. Jangankan uang, dosanya aja saya minta nggak dikasih. Angin pelitnya. Tapi izinkan saya menyimpulkan. Mengapa orang kecewa? Saya berdoa supaya jemaat Tuhan yang olehnya saya percayakan, yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, baik yang di gereja maupun di ibadah online, apapun yang terjadi, kita tidak menjadi kecewa. Karena saya pelajari gini, sebetulnya mengapa orang kecewa? Yang pertama, karena memiliki yang saya sebut self pity spirit, roh yang mengasihani diri sendiri. Kleinzielig. Orang Belanda bilang kinderachtig. Childish. Kekanak-kanakan. Selalu mengasihani diri sendiri. Saya memang gak sanggup. Saya memang susah. Saya disakiti. Nah di Indonesia ini siapapun yang disolimi justru akan hebat. Jadi rohnya itu makin parah. Bayangkan, saya beberapa kali nonton ajang pencarian bakat seperti kayak Indonesian Idol dan lain-lain. Seringkali yang jadi juara bukan yang suaranya paling bagus, yang masalahnya paling banyak. Ini urusan apa? Kan ini ajang pencarian bakat kan? Nanti kan ada cerita-ceritanya kan? Dia mulai cerita. Nenek saya mati. Waktu nenek saya mati, saya menangis. Begitu banyak air mata yang tumpah. Sampai kamar saya tergenang. Kucing saya lari, kepleset, kepalanya kena tembok. Kucing saya juga mati. Nah di Indonesia kayak gitu tuh yang disukain orang tuh. Daud gak self pity.
Daud dihina oleh Goliat. Anjing ke aku sampai kau datangnya kau dengan batu seperti itu. Dia nggak kecewa. Dia nggak bilang mentang-mentang lu besar tega lu. Mulut lu tuh jaga, mulut lu tuh jaga. Jahat banget. Ngomong keras banget, kaget gua. Dia nggak piti kayak gitu. Dia bilang kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datangin kau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu pada burung-burung di udara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang, saya tidak boleh mengasihani diri sendiri. Hidup saya berharga. Yang kedua, mengapa orang kecewa? Kalau kita udah selalu mengasihani diri kita sendiri, ujung-ujungnya kita pasti kecewa. Yang kedua, karena tidak memahami jalan Tuhan yang unik. Yang setuju sama saya, katakan jalan Tuhan itu unik. Saudara-saudara mengikuti ibadah ini secara online, ketik di live chat saudara, jalan Tuhan itu unik. Yusuf memang dibuang ke penjara dengan tuduhan pemerkosaan. Tapi jalan Tuhan itu unik. Karena justru lewat penjara itu, dia kemudian menjadi pemimpin terhormat yang ada di Mesir. Yang sudah katakan, yeah. Amin. Kenapa kita kecewa? Karena kita tidak menyadari jalan Tuhan itu unik. Kita bikin skenario sendiri. Wah, ini jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Waduh, karena dia buat begini, akhirnya begini, kita kecewa. Tapi kalau kita tahu jalan Tuhan itu unik, kita hanya berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, mengapa orang kecewa? Karena tertipu iblis, yang biasanya melalui pikiran, lingkungan, atau pergaulan. Jadi iblis intimidasi kita. Iblis taruh ketakutan, iblis taruh kepanikan. Iblis taruh skenario-skenario yang merusak. Pada Daud bilang, sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya. Pemazmur berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Mengapa orang kecewa? Satu, self pity spirit, cenderung kekanak-kanakan, kinderachtig, childish kata orang Amerika bilang. Yang kedua, karena tidak memahami jalan Tuhan yang unik. Yang ketiga, mengapa orang kecewa? Karena tertipu iblis yang biasanya melalui pikiran atau lingkungan dan pergaulan. Yang keempat, mengapa orang kecewa? Karena kurang bergaul dengan Tuhan secara pribadi. I am your pastor. Saya gembala saudara. I love you so much. Saya berdoa kepada Tuhan supaya rumah tangga hidupmu bahagia. Saya berdoa supaya apa saja yang kau kerjakan berhasil. Adik-adik muda, saya doakan supaya engkau dapat pasangan teman hidup yang terbaik. Yang cowok dengar, jangan sampai engkau dapat pasangan teman hidup yang suka pokoknya. Mikirlah. Dari sekarang nih, kalau masih pacaran udah pakai pokoknya, sudah Jo. Saya lepas Jo. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, saya udah sayang. Pokoknya, nah itu. Ntar lu dapat pokoknya baru rasa. Lihat mama lu tertawa-tertawa sekarang. Lu belum tahu lo. Kalau nggak percaya tanya sama bapak lu. Bagaimana punya istri yang suka ngomong pokoknya. Ya. Saya berdoa cewek-cewek jangan sampai dapat pasangan teman hidup yang suka Tanya sama mama lu betapa menderitanya punya laki yang suka Saya berdoa supaya hidup selalu diberkati. Kalau boleh salah satu doa saya akan berbunyi, Tuhan tolong supaya mereka memasuki 2023 tidak menghadapi masalah. Jangan diaminkan dulu. Karena itu tidak bisa saya doakan. Saya bilang maunya saya doakan supaya saudara nggak punya masalah. Tapi saudara pasti harus menghadapi masalah. Tapi satu yang saya tahu, selama engkau bergaul dengan Tuhan,
Engkau akan dipimpin dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Makanya saya encourage saudara sungguh-sungguh untuk saudara membeli buku ini. Dan bukan hanya membeli bukunya, tapi saudara belajar betul-betul firman Tuhan. Jangan bilang saya cinta Yesus kalau nggak tiap hari baca Alkitab. Karena justru dengan bergaul dengan Tuhan, Daud akhirnya bisa mengerti. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Makanya Daud bilang, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar ditinggalkan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri.